Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen D3 Keperawatan pada Akademi Keperawatan Justisia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan ataupun mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana keperawatan medikal bedah 1 ini bobotnya sebanyak 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 membahas tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan. Untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memberikan prinsip caring sesuai kode profesi. Di mana sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mampu memahami konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen patologis, sistem pernafasan dan kardiovaskuler, terkait dengan ISPA, COPD, kor pulmonal, efusi pleura, TB, dekompensasi kordis, hipertensi, anemi, dan juga gangguan pembuluh darah perifer. Di mana metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan antara lain luring maupun daring, teori selama 3 kali 50 menit, belajar mandiri 3 kali 60 menit, dan praktek selama 3 kali 170 menit. Ceramah, diskusi dan tanya jawab, SGD, studi kasus, simulasi, dan juga demonstrasi. Adapun tujuan atau indikator pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dari pengkajian yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, evaluasi, serta dokumentasi keperawatan. Selanjutnya, bentuk tugas yang akan diberikan yaitu membuat asuhan keperawatan, dan yang kedua yaitu membuat standar prosedur operasional atau SPO, di mana bobot kriteria penilaian berdasarkan dari rubrik penilaian dosen pengampu yaitu kesesuaian materi dan tugas yang diberikan, keaktifan mahasiswa pada saat presentasi dan juga diskusi. Hal ini merupakan penilaian non-tes di mana dosen menilai langsung. Referensi yang digunakan antara lain buku keperawatan medikal bedah, SDKI, SLKI, Siki, jurnal, e-book, dan juga buku-buku lainnya. Selanjutnya, Ibu akan mereview materi kita sebelumnya, ya. Apakah ada yang masih ingat, ya, terkait dengan peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah? Izin Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Koordinator
Oke, Bu. Eh, Koordinator keperawatan, pemberian asuhan keperawatan, perencanaan keperawatan berkelanjutan, dan eh, dan alvokat. Oh ya, oke. Bagus sekali ya jawabannya Maimunah ya. Oke. Ibu ulang ya. Yang pertama yaitu peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah. Yang pertama yaitu koordinator perawatan. Yang kedua pemberi asuhan keperawatan. Yang ketiga perencana perawatan berkelanjutan. Yang ketiga edukator dan yang keempat yaitu advokat ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk pada materi ya, materi hari ini terkait dengan hipertensi, Ibu akan absen dulu ya. Maimunah, Hadir, Ibu. oke. Lutfi Alifa, Hadir Ibu. oke. Najma, Hadir. Aswanti, Hadir, Ibu. Artin, Hadir Ibu. oke. Wawan, Hadir Ibu. oke. Rivaldo, Rivaldo tidak ada. Rifai, Hadir Ibu. oke. Taufik, Hadir Ibu. Rifki, Hadir Ibu. Nurwana Safitri, Hadir Ibu. Nurwana, Ibu. Hadir Bu. Serniati, oke. Hadir Ibu. Serniati, Nurul Hadir Azimah, Ibu. oke. Oke, kita masuk pada materi hipertensi ya. Sebelum kita masuk, sebelum kita membahas materi hipertensi, apakah ada yang pernah dengar atau ada yang pernah membaca terkait dengan hipertensi sebelumnya? Ada Ibu. Ya, apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah berada di atas rentang normal, Ibu. Oke, di atas rentang normal. Biasanya untuk hipertensi itu di atas 140/90 ya. Oke, betul sekali ya. Tadi jawaban dari Wana ya. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam arteri terus-menerus lebih tinggi dari normal ya. Karena sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, hipertensi ini disebut sebagai silent killer ya atau pembunuh diam-diam ya. Menurut pedoman medis ya, pada orang dewasa hipertensi umumnya didiagnosis jika hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan berulang menunjukkan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg ya. Tadi jawaban Nurwana sudah tepat sekali ya. Tekanan darahnya ya di atas 140/90. Iya, penyebab hipertensi itu ada dua ya. Dibagi menjadi hipertensi primer atau esensial dan juga hipertensi sekunder ya. Di mana hipertensi primer atau esensial tidak memiliki penyebab tunggal yang jelas ya, tetapi dipengaruhi oleh faktor keturunan ya, usia, pola makan yang tinggi garam, obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol dan juga stres ya. Kemudian ada hipertensi sekunder ya, di mana hipertensi sekunder ini disebabkan oleh kondisi tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan hormon, atau penggunaan obat-obatan tertentu ya. Jadi memang di sini dibagi menjadi dua tahapan ya. Itu dibedakan menjadi dua ya. Jadi ketika ada orang tua ya, orang tuanya sudah ada yang menderita penyakit hipertensi ya. Jadi tapi memang tidak 100% bisa mengalami hipertensi ya. Tetapi itu menjadi faktor resiko ya menyebabkan hipertensi karena sudah ada faktor keturunan ya gitu. Apalagi yang pola makan yang sering tinggi garam ya, selalu makannya yang asin-asin ya, itu bisa menyebabkan hipertensi ya. Ada juga yang merokok di sini ya, merokok, konsumsi alkohol ya, itu salah satu penyebabnya ya.
gitu. Jadi tolong kalau misalnya ada yang merokok ya atau tidak yang pola makannya yang kurang baik ya, jadi tolong diperbaiki ya. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari hipertensi ya, apa saja ya. Sebagian besar dari penderita hipertensi tidak memiliki gejala ya, namun jika tekanan darah sangat tinggi, dapat muncul sakit kepala, pusing, penglihatannya kabur ya. Kemudian ada juga pasien yang mengalami nyeri dada ataupun sesak nafas ya. Sekalipun semua tanda dan gejala ini ya tidak satu kali 5 dari tanda ini akan muncul pada satu pasien. Biasanya kebanyakan hanya sakit kepala saja atau pusing saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika 5 tanda ini bisa dirasakan sama pasien di rumah sakit ya. Gitu. Kemudian ada pencegahan dan juga pengendalian dari penyakit hipertensi ya. Beberapa langkah yang membantu mencegah atau mengendalikan hipertensi ya, yaitu yang pertama yaitu mengurangi konsumsi garam ya. Tubuh kita butuh garam tetapi harus diatur ya, supaya tidak berlebih ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Kemudian berolahraga secara teratur ya. Jadi paling tidak usah harus kayak, "Ibu, apakah saya harus pergi di gym? Apakah saya harus olahraga seperti ini itu?" Tidak usah ya. Intinya cukup kayak seperti lari saja atau intinya tubuh kita itu bisa bergerak dan juga olahraga ya. Lari di sekitaran rumah, di sekitaran kompleks itu bisa ya. Gitu. Kemudian menjaga berat badan ideal ya, diatur pola makannya ya, supaya badannya tidak terlalu gemuk ataupun obesitas ya, gitu. Kemudian nah, apalagi yang mungkin ada yang laki-laki di sini ya, tapi kayaknya Ibu tahu mahasiswa Ibu tidak ada yang merokok ya, gitu. Mahasiswa di luar-luar sana yang merokok ya. Oke. Tapi jika ada ya, tolong berhenti merokok ya. Oke. Kemudian membatasi minum alkohol ya, membatasi konsumsi alkohol ya. Kemudian mengelola stres, memeriksa tekanan darah secara rutin dan juga mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan bila perlu ya. Oke, jadi kalau misalnya memang sebaiknya kalian harus sering memeriksakan kesehatan kepada tenaga kesehatan yang ada atau pelayanan kesehatan terdekat ya untuk memeriksa tekanan darahnya secara rutin. Oh iya, ini tekanan darahku ini berapa ya? Oke. Lagi pula yang Ibu tahu semua mahasiswa ya sudah memiliki TNC ya. Jadi paling tidak nanti ketika kalian pulang kampung ya, kalian bisa memeriksa tekanan darah orang tuanya kalian ya. Gitu. Jadi orang tuanya kalian tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke puskesmas atau ke pustu ya. Nah, kalian sudah bisa memeriksa tekanan darah orang tua kalian sendiri ya. Oke, kita memasuki asuhan keperawatan hipertensi ya. Oke, sebelum Ibu masuk ya ke asuhan keperawatan hipertensi, apakah ada yang ingin bertanya ya? Ibu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Aswanti. Orang tuaku kan menderita hipertensi, tapi saya tidak suka mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Jadi, apakah saya bisa terkena hipertensi juga, Ibu? Oke, bagus sekali ya jawabannya Aswanti, pertanyaannya Aswanti ya. Oke, ketika orang tuanya Aswanti sudah menderita hipertensi, tetapi satu sisi pola makannya Aswanti juga bagus ya. Aswanti sudah bisa atur kalau oke, orang tuaku sudah hipertensi, saya harus mengurangi konsumsi garam ya. Nanti juga Aswanti berusaha untuk atur olahraga ya supaya bisa olahraga sekalipun hanya 1 minggu 2 kali atau 3 kali seminggu ya bisa olahraga supaya Aswanti tidak terkena hipertensi ya gitu. Memang ketika orang tua sudah menderita hipertensi ya
kita ada resiko untuk menderita hipertensi ya. Anak, cucu bisa bisa memiliki resiko untuk menderita hipertensi. Tetapi jika kalian bisa atur pola makan, bisa atur pola kesehatannya kalian ataupun olahraga ya, insya Allah bisalah ditangani ya. Gitu. Bisa dicegah supaya tidak terjadi hipertensi ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, lanjut ke asuhan keperawatan hipertensi. Oke, terkait dengan asuhan keperawatan, kita akan membahas terkait dengan proses keperawatan, yaitu dari pengkajian keperawatan ya. Ketika melakukan pengkajian keperawatan, tentunya kita akan paling awal ya, kita akan melakukan anamnesa kepada pasien ya. Di mana anamnesa ataupun wawancara kepada pasien biasanya datang ya dengan keluhan apa? Sakit kepala, pusing atau berkunang-kunang, nyeri tengkuk ya di bagian belakang, kemudian penglihatannya kabur, jantungnya berdebar, serta sesak nafas ya. Tetapi seperti yang awal tadi yang Ibu sampaikan bahwa keluhan utamanya pasien tidak harus semua item ini yang akan dikeluhkan sama pasien ya. Biasanya hanya ada 1 ataupun 2 ya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika semua keluhan ini ada pada satu pasien ya. Gitu. Kemudian riwayat penyakit keluarga ya, sama tadi seperti yang Aswanti tanyakan kepada Ibu ya. Adanya anggota keluarga yang menderita hipertensi ya, kemudian diabetes ya, penyakit jantung, stroke ataupun penyakit ginjal ya. Oke, jadi ketika keluarga punya penyakit ya, hipertensi dan lain-lain seperti ini, nanti ada kemungkinan kita bisa terjadi hipertensi. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengatur pola makan dan juga pola hidup sehat ya, kita bisa mencegah, insya Allah kita tidak terkena hipertensi ya. Kemudian ada riwayat penggunaan obat ya. Penggunaan obat yaitu obat antihipertensi ya, yang sedang atau yang pernah digunakan sama pasien itu sendiri, ataukah memang pasiennya sudah lama mengkonsumsi ya, atau memang sudah sesuai dengan anjuran dokter, ibu harus mengkonsumsi obat antihipertensi 6 bulan atau 1 tahun atau beberapa tahun, tetapi pasiennya yang tidak mau mengkonsumsi obat antihipertensi ya. Kemudian penggunaan obat lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah ya, yaitu kolesterol, ya kortikosteroid, kemudian pil kontrasepsi, obat antiinflamasi non steroid ya, dan juga dekongestan ya. Itu adalah obat-obat yang bisa mempengaruhi tekanan darah, bisa meningkat ya. Tuh, jadi memang ketika kalian mengkonsumsi obat-obatan itu harus sesuai dengan anjuran ataupun instruksi dari dokter ya. Tuh, jangan karena saya ini mau minum, saya cocok dengan obat ini misalnya, nanti diminum terus obatnya ya. Padahal sebenarnya anjuran dari dokter cukup 3 hari saja misalnya atau 1 minggu saja, tapi kalian minum terus-menerus ya. Gitu. Oke. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan fisik ya. Ketika melakukan pemeriksaan fisik ya, tentunya keadaan umumnya biasanya pasien masih terlihat kompos mentis ya, pasien masih sadar ya. Namun dari keadaan umum ataupun tampak sakit pada hipertensi berat ya, biasanya tampak meringis, aduh suster sakit kepalaku ya, gitu. Tapi kayak tadi yang kita sudah bahas di awal ya, yaitu hipertensi sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer ya. Tak ada gejala ya, tapi pasiennya tiba-tiba hipertensi ya. Seperti itu. Jadi kalau mau dilihat sekilas pasien ini sehat-sehat saja, baik-baik saja, ternyata pas ditensi tekanan darahnya tinggi ya. Di atas normal, yaitu lebih dari sama dengan 140/90 mmHg ya. Kemudian tanda-tanda vitalnya, nah ini tadi baru kita sampaikan ya, tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 mmHg ya. Kemudian kalau dilihat dari nadi ya, nadi dapat normal ataupun meningkat ya, takikardi ya. Kemudian frekuensi napas dan suhu umumnya normal. Jadi suhunya biasanya tidak ada berpengaruh, tidak ada panas ya. Sesak nafasnya biasanya juga ada pasien yang sesak, ada juga yang tidak ya. Gitu.
Kemudian kalau bagian kepala dan leher ya, tidak ada kelainan khusus di bagian kepala dan leher ya. Dan juga biasanya jika pasien yang ada penyakit kardiovaskuler yang lain ya, dapat ditemukan bruit karotis atau peningkatan tekanan vena jugularis ya. Itu. Tapi biasanya ada juga yang tidak ya, tergantung dari pasiennya. Kemudian mata ya, biasanya ada retinopati hipertensi ya, berupa penyempitan arteri retina ya, perdarahan retina, eksudat kapas ya, dan juga eksudat keras atau papiledema pada hipertensi emergensi ya. Gitu. Kemudian pada sistem kardiovaskuler ya, pada sistem kardiovaskuler ya, ictus cordis bergeser ke lateral akibat hipertrofi ventrikal kiri ya. Biasanya ada bunyi S4 ya. Kemudian ada murmur, nadi perifer menurun ya pada penyakit arteri perifer. Ada edema tungkai pada gagal ginjal, pada gagal jantung ya. Diagnosa keperawatan yang paling sering ya atau diprioritaskan pada pasien hipertensi yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, dibuktikan dengan data subjektifnya itu biasanya pasien mengeluh dyspnea ya. DO-nya yaitu tekanan darah meningkat ya. Nadi perifer terasa lemah, teraba lemah, CRT lebih dari 3 detik ya. Oliguri, warna kulit pucat ataupun sianosis ya. Oke. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma ya. Dibuktikan dengan DS-nya yaitu mengeluh nyeri. DO-nya yaitu tampak meringis, bersikap protektif ya, kemudian gelisah, frekuensi nadinya meningkat serta sulit tidur. Diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan DS yaitu mengeluh lelah, DO-nya yaitu frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Diagnosa yang keempat yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dibuktikan dengan DS menanyakan masalah yang dihadapi, DO-nya yaitu menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, kemudian menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah, ya. Jadi 4 diagnosa tadi ya yang bisa kita buatkan perencanaan keperawatan selanjutnya ya. Oke. Dari yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload ya. Di mana tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, kekuatan nadi perifer meningkat, palpitasi menurun, takikardi menurun, gambaran EKG aritmia menurun, lelah menurun, edema, dyspnea menurun, tekanan darah membaik, pengisian kapiler membaik, ya. Di mana intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan ya, yang pertama yaitu terkait dengan perawatan jantung ya. Yang pertama yaitu identifikasi tanda atau gejala primer dan sekunder curah jantung. Yang kedua yaitu monitor tekanan darah. Yang ketiga yaitu monitor intake dan output cairan. Monitor saturasi oksigen, monitor EKG, posisikan pasien semi-volar atau volar atau posisi yang nyaman bagi pasien. Ya. Kemudian berikan diet jantung yang sesuai. Yang berikutnya yaitu fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat, ya. Misalnya seperti olahraga, ya, kurangi makanan yang tinggi garam, ya, seperti itu, atau pola makan, ya. Kemudian berikutnya yaitu berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres ya. Karena tadi yang kita bahas juga stres salah satu hal yang bisa keluhan dari pasien ya, stres. Kemudian berikan dukungan emosional dan spiritual ya. Berikan oksigen, anjurkan aktivitas fisik secara bertahap, anjurkan berhenti merokok
serta kolaborasi pemberian anti-aritmia. Ya. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ya. Di mana tujuan dan kriteria hasilnya ya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, serta frekuensi nadi membaik. Ya, jadi itu yang kita harapkan ketika melakukan intervensi keperawatan, keluhan nyerinya pasien sudah menurun ya dan juga beberapa tanda yang lainnya sudah bisa menurun dan juga membaik ya. Kemudian intervensi keperawatan yang bisa dilakukan yaitu manajemen nyeri ya. Yang pertama yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan juga intensitas nyeri ya. Yang kedua yaitu identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan juga memperingan nyeri ya. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik ya jika pasiennya menggunakan obat analgetik. Kemudian berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kontrol ruangan yang memperberat rasa nyeri ya, serta fasilitasi istirahat dan tidur. Kemudian jelaskan penyebab, periode, dan juga pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, serta kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Ya. Diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas. Berhubungan dengan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan DS yaitu mengeluh lelah, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Di mana tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun, dan frekuensi nadi membaik. Kemudian intervensi keperawatan yang bisa dilakukan yaitu manajemen energi. Yang pertama yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua yaitu monitor kelelahan fisik dan emosional. Monitor pola dan jam tidur. Monitor berapa tadi diagnosanya? Ada 4, Ibu. Oke, silakan Nurwana. Yang pertama ada penurunan curah jantung, kemudian yang kedua ada nyeri akut, yang ketiga ada intoleransi aktivitas, kemudian yang keempat ada defisit pengetahuan. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau semuanya sudah jelas? Jelas, Ibu. Oke. Sudah jelas, Ibu. Oke, selanjutnya ya, materi kita hari ini sudah selesai ya. Silakan kerjakan tugas mandiri ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya, yaitu silakan buat asuhan keperawatan anemi dan juga gangguan pembuluh darah perifer ya. Jadi minggu depan sebelum kita masuk materi ya, tugasnya dikumpul dulu ya. Oke. Oke, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan prosedur pemeriksaan perekaman EKG, pengambilan spesimen darah vena dan juga arteri, ya. Oke, jadi di rumah bisa dibaca-baca ya, dibaca-baca materi terkait dengan perekaman EKG dan juga pengambilan spesimen darah, ya, supaya di minggu depan ketika kita masuk kita sudah bisa berdiskusi, ya. Oke, materi hari ini sudah selesai ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.